Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada siang hari ini sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam majelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ini menjadi tambahan pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat. Ikhwani fiddin, kita harus banyak bersyukur di saat-saat ini. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat hidayah, dan nikmat yang sangat penting pada hari ini adalah nikmat keamanan. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka kehilangan dengan namanya nikmat keamanan. Maka wajib bagi kita bersyukur dengan nikmat keamanan ini, dan wajib pun bagi kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Karena pada hari kiamat kelak, dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana sikap kita terhadap mereka. Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah di Palestina. Oleh karena yang kami ingatkan ikhwani fiddin, kalau kita tidak bisa bantu mereka dengan tenaga kita, mungkin kita bisa bantu mereka dengan harta-harta kita. Toh kalau tidak bisa dengan harta, maka dengan doa. Tidak ada lagi pembantuan yang lebih baik kita lakukan, yaitu dengan doa. Kita doakan mereka secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ketenangan, memberikan mereka kemenangan. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, doa seorang muslim kepada muslim lainnya itu mustajab. Kenapa mustajab? Inda ra'sihi malakun muwakkal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap muslim yang berdoa untuk saudaranya itu ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin faqala al-malakul muwakkalu amin wa laka bimithlin. Ketika seorang hamba dia mendoakan saudaranya sedangkan saudaranya tersebut tidak tahu, maka malaikat akan mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah, wa laka bimithlin, dan engkau yang berdoa mudah-mudahan engkau mendapatkan apa yang engkau doakan kepada saudaramu. Maka sempatkanlah kita selipkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu kita akan berbicara tentang keutamaan akhlak yang mulia, keutamaan akhlakul karimah. Ikhwani fiddin, sebagian orang salah menganggap, anggapan mereka bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya terfokus pada ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menganggap bahwasanya selama saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup menjadikan dia sebagai orang yang bertakwa. Maka persepsi seperti ini dibantah oleh para ulama bahwasanya tidak cukup seorang ingin menjadi orang yang bertakwa itu hanya dengan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka menjelaskan bahwasanya di sana ada namanya hak-hak muamalah antar manusia. Apalagi kita ini di dunia sebagai manusia, hidup sebagai manusia yang hidup makhluk sosial. Kita berinteraksi dengan banyak orang. Maka dijelaskan oleh para ulama untuk menjadi seorang yang bertakwa, selain dia memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus penuhi hak-hak manusia. Karena kalau kita kembali ke persepsi yang pertama tadi, yang anggapan mereka bahwasanya hanya yang penting adalah memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita dapati sebagian orang yang mereka itu ahli ibadah. Salatnya Masya Allah, salat sunnahnya Masya Allah, puasanya Masya Allah. Tapi kalau bergaul dengan masyarakat terlihat kurang baik etikanya, terlihat kasar. Kenapa?
Karena tadi persepsi yang pertama. Akhirnya kita dapati mereka, sebagian mereka ketika banyak ibadah, akhirnya mereka ujub. Mereka bangga dengan diri mereka. Bahkan mereka merendahkan orang-orang, sebagian mereka yang mungkin tidak ahli ibadah, yang sholatnya mungkin bolong-bolong, atau mungkin sholatnya di rumah. Akhirnya si yang sholatnya ahli ibadah ini, dia ngeremehin saudaranya gara-gara ibadahnya lebih baik daripada saudaranya tersebut. Sebagian orang hasad, timbul hasad pada dirinya. Sebagian orang juga kemudian menggibah, membicarakan orang lain, merendahkan orang lain. Ini penyakit yang harus kita lawan. Kenapa kata para ulama menjelaskan penyakit-penyakit ini timbul karena persepsi yang tadi pertama. Dia merasa bahwasanya penting salat saya sudah baik sama Allah Subhanahu wa taala. Saya rajin puasa, saya rajin sedekah, yang lainnya ibadah-ibadah kepada Allah, maka kepada manusia tidak masalah. Ini suatu persepsi yang salah. Oleh karenanya, ikhwani fiddin, orang yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama seakan-akan dia sedang membangun bangunan pahala untuk dirinya di akhirat, kemudian dia hancurkan semena-mena, hancurkan bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Kata dia sudah banyak sholat, dia banyak puasa, pahala-pahalanya itu hilang semua gara-gara dia berbuat buruk kepada saudaranya, akhlaknya buruk kepada saudaranya, dia gibah kiri kanan, dia fitnah kiri kanan, dan yang lainnya. Pahala yang dia bangun akhirnya runtuh. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Kata Nabi SAW ada 3 golongan, 3 orang yang salat mereka itu enggak sah. Bahkan kata Nabi enggak terangkat sedikit walaupun sejengkal. Pasti artinya pahala mereka itu enggak ada. Siapa mereka? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Di antara mereka adalah seorang yang mengimami kaum muslimin, mengimami salat, padahal para jamaahnya itu enggak suka sama imamnya tersebut. Dijelaskan oleh para ulama kenapa? Karena imam di sini bisa jadi akhlaknya buruk. Bisa jadi dia pelaku kemaksiatan, pelaku kefasikan. Intinya dia akhlaknya buruk. Kemudian yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Itu wanita yang suaminya sedang tidur, dia tidur wanitanya, sedangkan suaminya itu dalam keadaan marah. Artinya berarti wanita ini akhlaknya buruk kepada suaminya. Dia buat suaminya marah, terus ditinggal tidur. Kemudian yang ketiga, wa akhwan mutasariman. Itu 2 orang yang saling berseteru. Ini kata Nabi SAW, salat mereka tidak ada pahalanya. Artinya kita mau beribadah capek-capek, tapi kalau kita ada masalah sama saudara-saudara kita, bisa jadi kita nggak dapat pahala dari salat tersebut. Salatnya sah, tapi tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khalal asal. Kata Nabi SAW, sungguhnya akhlak yang buruk itu dia merusak amal soleh sebagaimana cuka merusak madu, kata Nabi SAW. Jadi kita banyak amal soleh, tapi kalau akhlak kita buruk, la yanfa, tidak bermanfaat, akan hilang semua itu amalan soleh. Karena dalam hadis yang lain juga menjelaskan tentang bagaimana buruknya akhlak, betapa bahayanya akhlak yang buruk. Ada seorang dia datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada seorang wanita, dia sholatnya rajin, puasanya juga rajin, sedekahnya juga banyak, cuman mulutnya ini suka gangguin orang, kata orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya finnar, wanita tersebut di neraka Jahannam. Lihat tadi dia banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa, tapi dia suka gangguin tetangga-tetangganya, gangguin orang. Maka Nabi mengatakan hiya finnar, dia di neraka Jahannam. Kemudian ditanyakan lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang sholatnya itu cuma sholat 5 waktu, puasanya juga cuma puasa wajib, puasa Ramadan, sedekahnya juga cuma sedikit, tapi dia nggak pernah gangguin saudaranya. Artinya dia akhlaknya baik. Maka kata Nabi SAW, hiya fil jannah, wanita tersebut ada di neraka, ada di surga. Lihat, sholatnya pas-pasan, sedekahnya juga pas-pasan, puasanya cuma puasa Ramadan, tapi ketika dia nggak ganggu orang, maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dia berada di surga. Ikhwani fiddin, ini peringatan bagi kita. Hati-hati kita dengan akhlak yang buruk.
Dikhawatirkan kita capek-capek beribadah, capek-capek sholat, capek-capek puasa, capek-capek sedekah, padahal nanti di akhirat kelak ternyata pahalanya semua hilang. Gara-gara apa? Gara-gara akhlak kita yang buruk kepada sesama orang lain. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Maka kita harus sadar. Ini banyak orang enggak sadar. Sebagian orang hanya menyangka kalau beribadah itu hanya ketika dia sholat, ketika dia baca Quran, ketika dia bersedekah, itu dia anggap ibadah. Tapi kalau berakhlak mulia kepada sesama, dia anggap itu tidak ibadah. Contohnya misalnya kita senyum kepada saudara kita. Sebagian kita merasa ini bukan ibadah. Iya nggak bapak-bapak? Kita merasanya suatu hal yang biasa. Padahal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada nilai pahalanya. Bukankah Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah? Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Maka kita senyum sama orang, cuma buka mulut sedikit aja, itu adalah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita berakhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Berakhlak mulia di sisi Allah dan juga di antara manusia. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ini muqaddimah. Maka kita masuk ke pembahasan. Dalam kesempatan ini kita bahas dua hal. Saya ingin bahas dua hal. Yang pertama adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan berakhlak karimah. Nanti kalau masih ada waktu pembahasan kedua, kita akan lihat bagaimana cuplikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cuplikan akhlak beliau ketika bermuamalah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya keutamaan akhlak mulia itu sangat banyak. Sangat banyak. Karena kita dapati dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyinggung tentang keutamaan akhlak. Maka kalau kita bahas berkaitan dengan keutamaan akhlak pun 1 jam 2 jam itu pun kurang sebenarnya. Nah, kita akan ambil poin-poin yang penting yang bisa kita dengar, mudah-mudahan kita bisa menjadi motivasi bagi diri kita untuk memperbaiki akhlak kita. Keutamaan pertama disebut dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar berada di akhlak yang sangat tinggi. Ikhwan fiddin, kita kalau dipuji sama bos kita, sama teman kita atau sama presiden mungkin bahkan, kita bangga. Kita bangga. Bagaimana kalau kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ternyata orang yang dipuji siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pujiannya tersebut karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini isyarat bagi kita. Kita kalau ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin disayang oleh Allah, kita ingin dipuji, maka kita ikut. Apa sih yang menyebabkan Nabi ini dipuji? Ternyata Nabi dipuji karena Allah Subhanahu wa taala gara-gara akhlaknya. Maka kalau kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Nabi sangat tinggi. Oleh karenanya Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Sungguh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Al-Qur'an. Siapa yang pengen lihat praktek nyata Al-Qur'an secara konkret, maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi itu berlandaskan dengan Al-Qur'an. Makanya Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Seakan-akan Nabi itu Al-Qur'an yang sedang berjalan. Ini keutamaan pertama, bahwasanya Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, keutamaan kedua, yaitu dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Nabi itu salah satu sebab kenapa beliau diutus karena untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku diutus ini oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan
akhlak. Dalam riwayat yang lain salihal akhlak, untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Ikhwan fiddin, perhatikan, Nabi mengatakan innama, tidaklah. Seakan-akan Nabi mengatakan saya ini diutus tidak lain kecuali cuma untuk menyempurnakan akhlak. Namun bukan maksudnya Nabi diutus hanya untuk akhlak doang, enggak. Karena kita tahu di antara diutusnya Nabi, sebab diutusnya Nabi karena apa? Untuk menyampaikan tauhid kepada manusia. Ini yang paling penting. Namun ketika Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, maka dijelaskan oleh para ulama ini maksudnya apa? Maksudnya adalah akhlak merupakan porsi besar sebagai lahan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fokus Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tauhid itu bisa jadi akhlak. Karenanya kita dapati banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak karimah. Kemudian tadi Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima. Utammima artinya apa? Menyempurnakan. Ini isyarat ikhwan fiddin, sebelum diutusnya Nabi itu sudah ada akhlak-akhlak karimah. Sudah ada akhlak-akhlak karimah. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka itu sangat dermawan. Mereka kalau sedang setia kawan, mereka paling setia kawan. Lihat Abu Jahal atau Abu Talib, dia tidak masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara setia kawan sama temannya siapa? Abu Jahal. Ketika dia hendak wafat, kata Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah uhaju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, masuk Islam. Nanti di akhirat kelak saya akan berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala atas keislamanmu. Maka Abu Talib enggak mau. Kenapa? Gara-gara dia sangat setia kawan sama Abu Jahal. Orang Arab terdahulu akhlaknya terkenal mereka dengan kedermawanan. Lihatlah Amr bin Luhai al-Uzai. Dia ini orang, kalau jamaah haji sedang datang ke kota Makkah, dia nyembelih 10.000 onta, Bapak Ibu. 10.000 onta. Siapa kita yang bisa nyembelih 10.000 onta? Jangankan 10.000 onta, 10 kambing aja mikir-mikir. Ini Amr bin Luhai al-Khuzai di zaman jahiliyah, dia nyembelih 10.000 onta buat jamaah haji. Namun sayangnya di akhir kehidupannya dia mengkeramatkan onta. Dia mengkeramatkan onta. Awwalu man sayyaba sawaib. Dia mengkeramatkan onta, kemudian dia wafat dalam keadaan tersebut. Maka Nabi mengatakan, ra'aituhu yajurru qusbahu finnar. Saya lihat di neraka dia sedang narik-narik tali perutnya. Artinya dia masuk neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara berbuat kesyirikan. Hati-hati dengan kesyirikan. Intinya di sini saya ingin menyebutkan bahwasanya Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Akhlak merupakan faktor terbesar yang menyebabkan banyak orang masuk ke dalam surga. Suatu ketika Nabi SAW pernah ditanya, apakah faktor yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka beliau mengatakan ada dua. Yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Ikhwan fiddin, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tadi dua sebab. Yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berakhlak yang baik. Jelaskan oleh para ulama, poin berakhlak yang baik ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kita sadar, kita ini susah jadi orang bertakwa. Kita susah mau melakukan sholat semalam suntuk, susah. Kita mau puasa Daud, susah. Kita mau sedekah tiap hari, susah. Ibadah kita intinya pas-pasan. Maka Allah Subhanahu wa taala buka jalan pintu lain buat kita bisa masuk surga. Apa jalan itu? Yaitu dengan berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah ibadah yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Kalau kita tidak bisa banyak beribadah, maka kita perbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga karena sebab
akhlak kita baik kepada sesama manusia. Kemudian keutamaan berikutnya yaitu Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kalau seorang ingin melihat barometer keimanannya, seorang ingin tahu keimanan saya ini beres apa enggak, maka lihat akhlaknya. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum lilisaihim. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ikhwani fiddin, lihat Nabi mengatakan kalau kalian ingin melihat bagaimana barometer keimanan kalian, maka lihatlah akhlak kalian. Maka ini introspeksi bagi diri kita. Kita lihat diri kita. Kita kalau sedang ngumpul, kemudian kita datang, orang senang enggak sih sama kita? Kalau kita datang ternyata pada bubar, ini tanda bahwasanya akhlak kita buruk. Karena orang nggak suka ngobrol sama kita, dia nggak betah sama kita. Sebaliknya, kalau kita datang kemudian mereka senang, mereka betah sama kita, insya Allah ini merupakan tanda bahwasanya diri kita ini akhlak kita baik sama mereka. Coba kita introspeksi dia, nggak usah jauh-jauh, kita lihat kita sama istri kita dulu. Coba istri kita betah nggak sama kita? Kalau istri kita betah sama kita, berarti insya Allah akhlak kita baik sama istri kita. Begitu juga sama teman kerja kita. Kalau teman kerja kita betah ngobrol sama kita, berarti insya Allah akhlak kita beres. Inilah standar keimanan. Kalau kita ingin mengetahui keimanan kita seberapa, maka lihat akhlak kita. Kemudian di antara keutamaan lainnya, yaitu kata Nabi SAW, inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi SAW, orang yang paling aku cintai yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafa alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Orang yang baik akhlaknya yang disebutkan oleh Nabi apa? Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang yang mudah bergaul dan dia mudah diajak untuk bergaul. Ini diantara ciri akhlak seorang yang baik itu demikian. Kata Nabi, alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Dia mudah diajak bergaul dan dia juga mudah bergaul. Artinya orang ini supel. Orang senang sama dia. Orang senang bergaul sama dia. Ini tanda, kata Nabi SAW, orang ini akhlaknya baik. Kita dapati sebagian orang mungkin badannya besar, gemuk apa gimana, tapi kalau kita ngobrol sama dia kayaknya enak, kayaknya orang ini enak banget, ringan. Sebaliknya ada orang sebagian kurus, kecil, kita ngobrol sama dia, aduh, telinga sakit. Kenapa? Mulutnya kasar, lisannya kasar, nyelekit, gak enak. Seakan-akan dia ini bumerang yang sangat besar. Sebaliknya tadi kita sebutkan ada orang yang badannya besar, tapi kalau kita ngobrol sama dia sepertinya enak, ringan. Inilah akhlak yang membedakan antara keduanya. Dalam hadis Nabi SAW, inna syarran nas manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu nas ittiqa'a fuhsyih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang dijauhi oleh manusia. Kenapa dia dijauhi? Ittiqa'u fuhsyih, karena mulutnya kotor. Mungkin suka nyinggung-nyinggung, mulutnya ceplas-ceplos. Ini kebiasaan buruk. Kalau kita punya kebiasaan demikian, hendaknya kita merubah. Jangan sampai kita asal ngomong, kita nggak sadar kita ngomong, ternyata saudara kita tersinggung. Akhirnya dibuat dia sakit hati. Itu nanti ada urusannya nanti di hari kiamat. Bisa jadi salat kita dihapus gara-gara kita menyakiti saudara kita. Lihatlah Nabi SAW, beliau orang yang paling tawadhu. Beliau orang yang akhlaknya paling baik. Suatu ketika dia ini presiden Nabi SAW, pemimpin perang. Suatu ketika dia berhadapan dengan seorang Arab Badui. Maka orang Arab Badui ini gemetar di hadapan Nabi SAW
Kenapa? Dia berhadapan dengan pemimpin. Coba kita berhadapan dengan Pak Jokowi misalnya, kita pasti kan ada gemetar. Apa kata Nabi? Hawwin alaik, tenang, tenang. Innama ana imra'atin ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Wahai lelaki, tenang, jangan gemetar. Saya ini sama dengan engkau. Sama-sama anak dari wanita al-qadid. Al-qadid ini maksudnya tepung yang dikeringkan. Kalau bahasa kita, sudah tenang, kita ini sama-sama makan nasi, kata Nabi SAW. Karena Nabi tawadhu, Nabi rendah, Nabi memilih kata-kata yang baik buat orang yang di hadapannya. Kalau kita, mungkin kalau kita jadi bos, kita jadi ada bawahan di depan kita, biasanya kita agak tegak. Tapi Nabi SAW tidak. Beliau sama orang, beliau akhlaknya baik. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian terakhir, ini saya sebutkan terakhir, berkaitan dengan keutamaan akhlak yang mulia, yaitu akhlak mulia akan membuahkan banyak pahala. Lantaran kemudahan melakukannya serta cakupannya sangat luas. Tadi kita sebutkan, kita contohkan misalnya kita sedekah. Kita punya uang misalnya 10 juta lah taruh. Kita mau bagi-bagi ke orang terbatas, Bapak. Taruhlah 1 juta, kita bagi ke orang 100 orang, 10 orang cuman 100 ribu, cuman 10 orang. Habis itu habis. Begitu juga kita punya uang 10 juta, kita mau bagi-bagi, intinya habis. Tapi kalau akhlak yang mulia, gak bakal habis. Jangkauannya lebih luas. Kita di rumah, kita akhlaknya baik, kita dapat pahala. Kita di kantor, kita akhlaknya baik, kita dapat pahala. Kita gabung nongkrong sama teman-teman kita akhlaknya baik, kita dapat pahala. Cakupannya luas. Segala gerak-gerik kita, kalau akhlak kita baik, itu ada nilai pahalanya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian itu tidak bisa meliputi manusia dengan harta-harta kalian. Kenapa? Harta terbatas. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajh wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa meliputi seluruh manusia dengan bastul wajh, dengan wajah yang ceria, wa husnul khuluq, dan juga dengan akhlak yang baik. Ini di antara ladang pahala. Coba kalau kita sadar akan hal ini, seharusnya akhlak kita baik. Karena kita tahu ini merupakan ladang pahala bagi kita. Mungkin kita nggak bisa banyak beribadah, kita nggak bisa banyak sholat, kita nggak bisa banyak sedekah dan yang lainnya, tapi kita jadikan sebagai akhlak karimah kita ini sebagai ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir berkaitan dengan keutamaan akhlak, ikhwan fiddin, itu Nabi SAW tidaklah beliau berdoa kecuali untuk meminta tambahan akhlak. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya akhlaknya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa beliau, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Doa Nabi SAW, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki fisikku, mengindahkan fisikku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Nabi SAW terkenal dengan akhlaknya, tapi beliau masih minta doa diperbaiki akhlaknya. Maka kita yang hidup di zaman ini, yang zaman penuh dengan fitnah, harusnya kita lebih banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang doanya, gampang. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah paras kita ini kan Masya Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain, kita ini yang paling sempurna. Fa ahsin khuluqi, maka perindahkanlah akhlak kami ya Allah. Ikhwan fiddin, tadi berkaitan dengan keutamaan akhlak. Sudah banyak tadi kita sebutkan keutamaan bagi kita agar kita mau berakhlak yang mulia. Kemudian yang kedua ini saya ingin bahas cuplikan sedikit berkaitan dengan akhlak Nabi SAW. Coba kita lihat bagaimana sih praktek beliau ketika menerapkan akhlak beliau. Kita contohkan ikhwan fiddin berkaitan dengan kedermawanan beliau. Karena kedermawanan merupakan akhlak. Coba kita lihat dalam hadis disebutkan oleh Anas bin Malik,
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, Bapak Ibu. Orang yang paling dermawan. Masuk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad faqala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah diminta sesuatu, beliau enggak pernah mengatakan enggak. Kalau beliau punya, beliau pasti kasih. Ini akhlak. Kalau punya beliau kasih, kalau enggak ya gimana? Beliau enggak punya. Intinya Nabi enggak pernah menolak permintaan. Di antara contoh bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat dermawan, yaitu kisah tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiahi pakaian oleh seorang wanita. Dalam hadis, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pakai baju yang agak kumal, maksudnya bajunya tidak terlalu indah. Dan inilah Nabi kita. Terkadang beliau pakai baju yang indah, terkadang bajunya kurang indah. Maka ada seorang wanita, dia berinisiatif, dia ingin berikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baju, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang butuh baju. Maka wanita tersebut pun menjahitkan baju buat Nabi. Maka pada hari berikutnya dia kasih kepada Nabi. Ini hadiah untuk Nabi, dan Nabi adalah sosok yang menerima hadiah. Maka Nabi pun ambil baju tersebut, dan perawi hadis ini mengatakan muhtajan ilaiha. Nabi SAW menerima baju itu gara-gara apa? Butuh. Garis bawahi, gara-gara butuh. Jadi Nabi terima karena benar-benar beliau butuh baju tersebut. Maka beliau masuk, kemudian beliau pakai. Beliau pun keluar dari rumahnya. Tidak lama keluar, tiba-tiba beliau ketemu dengan seorang sahabat. Kemudian sahabat ini mengatakan apa? Ma'ahsana hadza ya Rasulullah. Sungguh indah bajumu ini wahai Rasulullah. Uksuniha. Kata dia, berikan baju itu kepada aku wahai Rasulullah. Hadiahkan baju itu kepada aku. Bayangkan, ini Nabi baru pakai. Sebentar keluar, tiba-tiba ada orang yang minta baju tersebut. Dan perhatikan tadi Nabi terima muhtajan ilaiha. Nabi terima dengan keadaan butuh. Beda dengan keadaan terima tapi masih ada yang lain, enggak apa-apa. Tapi ini butuh, benar-benar butuh. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, bajumu sangat indah, coba kasih ke saya, berikan kepada saya baju tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pun masuk ke rumahnya, beliau buka lagi baju tersebut, beliau pakai baju beliau yang lama tadi, yang sudah kumal, beliau serahkan baju tersebut kepada orang yang minta tadi. Allahu Akbar. Ini mukjizat, ikhwan. Gak ada orang yang bisa seperti ini. Gak ada orang yang bisa seperti ini. Orang yang biasa seperti ini adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lagi butuh, dimintai, dikasih. Harusnya kan Nabi yang dikasih, tapi Nabi memberikan. Maka para sahabat pun gumul pada saat itu yang melihat kejadian itu. Mereka pun datang kepada orang ini, orang yang minta tadi. Mereka mengatakan, engkau tahu wahai sahabat, Nabi itu enggak pernah nolak permintaan. Engkau minta, ya jelas Nabi pasti kasih. Maka kata orang ini, dia mengatakan, inni wallah ma sa'atuhu li albasahu, inna ma sa'atuhu li takuna kafani. Dia mengatakan, demi Allah, saya minta baju tersebut itu bukan untuk saya pakai, tapi untuk apa? Mudah-mudahan saya dikafankan, ketika saya wafat saya dikafankan dengan baju itu. Kenapa? Karena dia mencari berkah dari baju yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, saya nggak butuh dengan baju itu, saya nggak mau pakai, saya punya baju. Cuman saya minta supaya mudah-mudahan saya dikafankan dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar, ketika dia wafat, sang perawi hadis mengatakan orang tersebut benar-benar dikafankan dengan baju yang diminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita ambil pelajaran tadi apa? Nabi tidak pernah menolak permintaan. Selama beliau kasih, beliau punya, pasti beliau kasih. Dan lihat ikhwan fiddin, maka tidak heran kalau kita lihat para sahabat di sekitar beliau pun sangat dermawan. Abu Bakar ketika berderma hartanya semuanya. Makanya ketika Nabi SAW mau hijrah sama Abu Bakar dari kota Makkah ke kota Madinah, semuanya hartanya dikeluarkan dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa untuk berhijrah. Maka bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafa, dia khawatir. Dia mengatakan, bagaimana mungkin Abu Bakar pergi tidak menyisakan harta kepada anak-anaknya. Abu Bakar punya anak Aisyah dan yang lainnya, wanita-wanita yang lainnya. Maka tatkala itu
Saat itu Abu Quhafa sudah buta. Sudah buta. Maka seorang anaknya Abu Bakar pun mengambil batu, kemudian ditutupi dengan kain. Kemudian dia ambil tangannya Abu Quhafa, dia pegangkan, ini masih ada harta. Padahal itu apa? Batu yang diselimuti dengan kain, supaya kakeknya ini tidak khawatir. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau sedekahkan semua hartanya. Kenapa? Tidak heran, karena gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah didatangi oleh seorang wanita sama anaknya, anak perempuan. Dia datang ke rumah Aisyah, minta makanan, minta sesuatu lah sama Aisyah. Maka Aisyah masuk ke dalam rumahnya, beliau korek-korek rumahnya, nggak dapat apa-apa. Dapatnya cuma satu butir kurma. Ini istrinya pemimpin perang, istrinya presiden, ikhwan, nggak punya apa-apa, cuma punya satu butir kurma. Kita masya Allah di rumah buka kulkas macam-macam makanan. Ini rumahnya istrinya Rasulullah, nggak ada apa. Bahkan disebutkan itu nggak ada air juga, nggak ada, karena cuma ada satu butir kurma. Aisyah pun ambil. Harusnya Aisyah simpan, karena nggak ada stok makanan lagi. Tapi apa yang dilakukan Aisyah? Aisyah kasih sama orang yang minta tadi. Harusnya kan Aisyah simpan, ini saya nanti makan apa, nggak ada makanan. Tapi tetap Aisyah kasih sama orang tersebut. Akhirnya orang tersebut pun bagi dua, dia kasih kedua anaknya. Ini Aisyah sangat dermawan. Kenapa? Karena suaminya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, di antara contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak Nabi terhadap pembantunya. Akhlak Nabi terhadap pembantunya. Siapa pembantunya? Yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas cerita, "Khadamtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uf wala lima sanata wala alla sanata." Anas mengatakan, saya ini membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan uf. Uf itu kalau bahasa kita Nabi nggak pernah mengatakan kepada saya, kata Anas. Nabi juga nggak pernah mengatakan lima sonata. Kenapa engkau melakukan ini wahai Anas? Nggak pernah. Atau Allah sonata. Harusnya kamu begini Anas. Nabi nggak pernah mengatakan demikian. Nggak pernah mengatakan tidak pernah mengatakan kenapa engkau lakukan ini. Tidak pernah mengatakan harusnya kamu lakukan ini. Nggak pernah. Padahal Anas ini siapa? Pembantu Nabi. Kalau kita, masya Allah, sama pembantu kita, mungkin sama orang bawahan kita, nggak mungkin antum nggak pernah bilang pasti pernah. Ini namanya mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi pernah nyuruh Anas. Nabi pernah nyuruh Anas sesuatu, maka Anas pun pergi. Ketika hendak pergi selesaikan mau hajat tersebut, beliau lewat pasar. Ternyata di pasar tersebut ada anak-anak kecil main. Ada anak-anak kecil main. Akhirnya beliau berhenti di situ. Anas berhenti. Akhirnya Anas nonton apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Sedangkan Nabi di rumah lagi nunggu-nunggu. Kenapa ini Anas nggak balik-balik? Maka Anas pun datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke Anas. Apa yang dipegang Nabi, lakukan Nabi? Nabi pegang kepala Anas. Kemudian Anas balik. Ternyata Nabi tersenyum. Nabi ketawa. Terus Nabi mengatakan, apakah kau sudah lakukan yang aku perintahkan? Kata Anas, saya akan pergi wahai Rasulullah. Ajib, Nabi nggak marah. Kalau kita mungkin kita sudah dikeplang, apa gimana, saya lagi tunggu di rumah kok nggak datang-datang. Enggak, tapi Nabi pegang. Setelah Anas balik, ternyata Nabi tersenyum. Ini akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sama orang bawahannya, orang yang dia suka suruh-suruh, beliau nggak pernah mengatakan nggak pernah marah-marah atau yang lainnya. Satu lagi ikhwan fillah, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu beliau adalah orang yang paling memaafkan, orang yang paling memaafkan. Dalam hadis suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah berjalan sama para sahabat. Maka ada seorang Arab Badui kemudian menghampiri Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan pakai selendang, kemudian ditarik. Akhirnya bekas merah. Ketika dia tarik, dia pun mengatakan, ya Muhammad, a'tini min malillahil indak. Wahai Muhammad, itu harta Allah, kasih ke saya. Jadi dia datangnya kasar, kemudian panggil nama Nabi dengan Muhammad,
Padahal para sahabat nggak pernah panggil Nabi dengan Muhammad, panggil Rasulullah atau Nabiullah. Kemudian minta harta yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, ketika Nabi dia narik selendang Nabi ngelihat dia, terus Nabi tersenyum. Ajib, ini yang apa? Menakjubkan. Antum coba keluar, kesenggol sedikit kakinya, keinjak sedikit, pasti kita nggak mungkin tersenyum. Pasti mukanya keras dulu lah. Kenapa kayak gitu? Enggak, tapi Nabi langsung tersenyum. Ini yang menakjubkan. Ketika dia minta harta, maka Nabi mengatakan, tuh kasih dia harta. Padahal tadi diminta secara kasar. Nabi bilang kasih dia harta. Nabi kasih dia berapa onta? 100 onta kalau tidak salah. Maka dia pun pulang, orang ini, dia mengatakan, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuk Islam. Kalau kalian pengen harta sebanyak ini, masuk Islam. Karena Nabi Muhammad SAW kalau sudah memberikan suatu hal, beliau nggak takut miskin. Demi dakwah beliau rela keluarkan semua hartanya agar orang bisa masuk Islam. Artinya di sini beliau sangat memaafkan poinnya. Ketika ditarik, diminta secara kasar, beliau nggak marah, tapi beliau malah tersenyum. Bahkan beliau kasih hadiah kepada orang yang berbuat kasar kepada dia. Kemudian di antara menakjubkan kisah memaafkan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Fatu Makkah. Kita tahu ketika Nabi diusir, hijrah ke kota Makkah, Nabi itu kan diusir. Bahkan kepala Nabi ini dinilai dengan berapa? 100 ekor onta. Hidup ataupun mati akan mendapatkan 100 ekor onta. Maka Nabi pun kabur, pergi hijrah ke kota Madinah. Setelah 8 tahun kemudian, Nabi pun balik ke Mekah dengan membawa pasukan berapa? 10.000 pasukan. Harusnya Nabi pada saat itu balas dendam sama orang-orang Quraisy Makkah. Makanya orang-orang Makkah saat itu mereka mengatakan, hada yaumun malhamah, ini hari pembantaian lah. Muhammad akan balas dendam atas apa yang kita lakukan kepada dia. Maka Nabi pun datang ke kota Makkah dalam keadaan tawadhu. Beliau masuk dalam kota Makkah dalam keadaan penunduk seperti ini. Jenggotnya kena pundak dadanya, beliau tunduk. Harusnya beliau kan balas dendam. Beliau berhak bunuh semua orang itu karena dalam keadaan perang. Ternyata enggak, Nabi tunduk tawadhu. Kemudian Nabi kumpulkan semua orang-orang di situ. Kemudian Nabi mengatakan, mata dhunnun anni fa'ilun bikum. Nabi mengatakan, kira-kira apa sih yang akan saya lakukan kepada kalian? Maka mereka pun sudah mulai khawatir. Akhirnya mereka cari muka di hadapan Nabi. Mereka mengatakan, anta khair wa akhun karim. Engkau itu orang baik, anaknya orang yang baik, cucunya orang baik. Pokoknya cari muka kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian dibebaskan saat ini. Tidak ada celaan bagi kalian, kata Nabi SAW. Artinya Nabi langsung maafkan. Dan sebagian mereka ketika dimaafkan tatkala itu akhirnya masuk Islam. Padahal seharusnya Nabi bantai mereka. Tapi enggak, Nabi orang yang paling memaafkan, orang yang paling menginginkan supaya orang masuk ke dalam Islam. Inilah ikhwan fiddin, azani Allah wa yakum. Pada kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian. Kalau ada benarnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya mohon maaf, ini murni dari kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.